Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Irsyad. Tahu nggak Irsyad? Ini tuh surat favorit aku nih. Setiap sholat aku pasti bacain ini. Tapi Masya Allah. Irsyad kalau boleh tahu umurnya berapa sih sekarang? 11. 11 tahun. Nah Masya Allah. Kalau gitu kita duduk dulu di sana yuk. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Ustadz Syam juga. Izin. Guru-guru silakan duduk di sini. Masya Allah. Nah jamaah tadi kita sama-sama sudah mendengarkan nih pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Hafiz cilik kita, Irsyad. Ustadz Syam, boleh nggak nih sedikit nih dikomentarin nih gimana nih tadi bacaannya? Coba Irsyad, ta'awudz dulu nak, ta'awudz, a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kadang-kadang yang kita tidak sadari ketika a'udzu billahi mestinya langsung nempel. A'udzu billahi jangan minas kayak ada delaynya gitu. A'udzu billahi langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Terus alam nashrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Pakai shin, syaraha lapang. Alam shubas. Alam nasrah, dan alam nasrah atau alam nasrah shin. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Jadi juz ammah ataupun juz 30, kenapa banyak guru ngaji memulai santrinya dari juz 30? Karena di juz 30 ini udah lengkap huruf hijaiyah di sana. Ada huruf hijaiyah, semua huruf hijaiyah ada, dan hukum-hukum tajwid. Hukum-hukum tajwid banyak sekali ditemukan di juz 30. Makanya biasanya anak-anak belajar ngaji dari juz 30, kemudian di juz 29, juz 28, baru ke juz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama tadi konsistensinya seperti فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Jangan فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Ada qalqalah itu farghab. Jadi dia tetap di belakangnya. Tapi Masya Allah yang dibacakan tadi Irsyad sudah luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah itu menghafalkannya, setelah itu insya Allah berusaha memahaminya. Setelah memahaminya kita berusaha untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Irsyad semangat terus ya belajarnya ya. Masya Luar Allah. biasa. Coba sapa keluarga di rumah. Masya Allah, orang tuanya pasti Assalamualaikum. bangga banget pasti orang tuanya, Masya Allah. Tinggal di mana sih Irsyad? Asli mana sih Irsyad? Aslinya di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Sukabumi, Masya Allah. Ya udah kalau gitu Irsyad sekarang boleh duduk dulu ya. Silakan. Masya Allah, boleh. Masya Allah. Itu Ustadz Sam. Banyak juga yang sering kalau a'udzu ain ketemu ain, bukan alif ketemu ain. Betul. Dan itu sesuatu yang sebenarnya sedikit diakui oleh para pakar tajwid, itu adalah sesuatu yang sedikit sulit. Betul. Makanya dalam Al-Quran ada kalimat a'jamiyun, double hamzah, a'jamiyun dibaca a'jamiyun. Kenapa? Mempertemukan dua huruf vokal itu nggak mudah. Betul. Jadi dua huruf vokal itu agak sedikit. Itu yang biasa kita perhatikan kan. Ya, Masya Allah.
Masya Allah. Nah jamaah tadi kita sama-sama sudah menyaksikan penampilan dari Hafidz cilik kita, dari King Faisal Jim, terus juga ada Irsyad. Nah nanti kita akan menyaksikan lagi penampilan dari Hafidz cilik kita yang akan sambung ayat dengan Ustadz Syam. Tapi sebelumnya saya mau ingetin jamaah yang ada di rumah nih, mungkin ada yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema mau ditolong Allah, banyak-banyak nolong sesama. Masya Allah. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah luar biasa sekali. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ya. Ustadz, nah kita lanjutkan nih, saling tolong menolong, apalagi bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini kita harus tolong menolong. Dan betul-betul bulan suci Ramadan ini bulan penuh berkah, Betul. bulan berbagi. Nah, tapi gimana kondisinya di saat kita juga sama-sama masih kondisinya kurang dan nggak bisa bantu, tapi kita pengen nolak, tapi apa cara terbaik supaya orang itu nggak sakit hati kita tolak di saat minta tolong? Oke Mohon deh. penjelasannya, Guru. Tafadhol. Izin Habib dan Ustaz Syam. Nah, buat kita semua, hari ini kita membahas tentang tolong menolong. Nah, gimana kalau kita tidak mampu menolongnya, terus kita mau menolaknya? Ada nggak caranya? Cara terbaik, gunakan kata maaf. Kesulitan kita ini karena nggak enakan. Sehingga PHP-in orang. Kalau memang tidak mampu, jangan janjiin. Tiba-tiba ditungguin apa yang terjadi. Maka yang harus kita katakan, maaf ya. Ya, kalimat maaf ini adalah mujarab. Untuk mengembalikan perasaan orang yang mungkin dia kecewa jauh-jauh datang. Terus, tidak dikasih, tidak diberitahu. Maka ada cara yang terbaik. Selain maaf, jangan berlete-lete. Bertele-tele. Iya, itu maksud saya. Bertele-tele. Berlato-lato lagi. Lato-lato. Jangan bertele-tele. Tegas saja ngomongin. Biasanya orang, Assalamualaikum. Wah, siapa punya nomor ini? Tumben-tumbennya dia nelpon. Atau WA. Aduh. Feeling udah nggak enak. Ini sudah nggak enak nih. Ya dijawab aja. Terus ada apa, gimana kabar? Bisa ketemu nggak? Bisa ketemu. Jangan langsung. Mohon maaf, ada yang saya bisa tahu dulu apa maksud dan tujuannya. Jangan sampai dia sudah naik pesawat, naik kendaraan, jauh-jauh dari kampung ke sini. Kan sakit hati mereka, sudah mengeluarkan biaya. Lebih baik kita dengan tegas. Jangan, karena nanti kita ketemu, nanti tidak ketemu lagi, atau mungkin menjanjikan sesuatu sehingga orang jadi kecewa. Jadi yang pertama, maaf. Kemudian yang kedua, jangan bertele-tele dalam artian tegas. Kemudian yang ketiga, selain daripada itu, bagusnya memberikan solusi. Saya masih ingat almarhum ayah saya, kalau ada yang mau pinjam motornya beliau, beliau itu kasih gini, ini ongkos, berapa mau ke sana, lebih baik saya kasih uang. Daripada kau pakai motorku, sebentar saya mau pakai juga. Jadi memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Tidak memberikan harapan palsu. Dan, begini caranya. Oh kalau begini, jadi dia memberikan. Kalau tadi Habib tadi memberikan mata pencahariannya. Iya. Memberikan mata pencarian. Ingat, untuk memberantas kemiskinan dengan cara ilmu. Dengan cara ilmu. Barulah mohon izin, selain solusi, sebaiknya kita agak tegas-tegas sedikit. Betul. Mohon maaf. Ya. Jadi kata maaf itu harus betul-betul. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Nah makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu indah. Langsung saja kita bacakan pertanyaan pertama. Ini ada Pengaruh dari puasa ya? Iya nih, belibet. Dari Instagram @hamba_Allah, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, banyak banget nih kasus tentang minta sedekah atas nama anak yatim. Ya. Tapi uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana hukumnya? Jadi kan kita mau menolong dan menyumbangkan sebagian harta kita, sedikit berat ya kalau seperti itu. Oke, baik. Insya Allah akan dijawab langsung oleh Habib Usman melalui tausiah. Silakan Guru, tafadhol. Ya, khair afwan Kang Mikdad, Ustadz Maulana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, tidak boleh bagi kita untuk memakan daripada harta anak yatim.
ketika seseorang memakan harta anak yatim, celakalah dia, binasalah dia. Dan anak yatim itu adalah anak yang dimana dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan bahwasanya aku adalah bapaknya anak yatim dan aku pun anak yatim. Dan Rasulullah ditinggalkan oleh orang tuanya atau abahnya ketika dalam kandungan usia 4 bulan. 4 bulan. Yang dimana Rasulullah SAW juga ditinggalkan oleh ibunya dalam usia sekian tahun. 6 tahun. 6 tahun. Dan Rasulullah SAW diurus oleh pamannya Abu Talib. Diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dan pamannya Abu Talib. Oleh karena itu, kita berharap dalam hadisnya Rasulullah SAW, anna wa kafil yatim hakaza wa sara bisabab wa ulusta farja bainahuma syai'an. Hakaza ini fil jannah insyaallah. Siapa orang yang melindungi menjaga anak yatim, dia bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yatim dijaga dan dilindungin. Dan anak yatim itu bahwasanya anak yatim tidak boleh dimakan hartanya, nggak boleh nyolong duit anak yatim. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim naran. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, dia mengambil dari anak yatim, jatahnya anak yatim misalkan 1 juta, dia ambil 800 ribu, 200 ribu kasih anak yatim. Atau 800 ribu kasih anak yatim, 200 ribu, 300 ribu dia ambil 400 ribunya. Inilah berarti mereka melakukan zalim terhadap anak yatim. Dan mereka itu sama saja memakan bara api masuk ke dalam perutnya. Sehingga apa? Nanti di hari kiamat dibangkitkan, mereka udah kebakar hancur, utuh lagi. Kebakar hancur perutnya, utuh lagi. Kebakar hancur perutnya, utuh lagi. Oleh karena itu, siapa orang atau siapapun manusia yang memakan harta anak yatim sudah siap-siap dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di hari kiamat, dan di hari pembalasannya Allah Subhanahu wa taala di hari pembangkitan sampai ke mizannya langsung terpeleset masuk dalam neraka otomatis. Kenapa? Karena dia adalah penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menjaga anak yatim. Gak boleh sembarangan. Ada orang dia takut nih, saya mau kasih sedekah di sini, tapi di sini nih korupsinya tinggi nih. Nah, karena pengurusnya nggak benar, pengurusnya zalim. Apa yang harus saya lakukan? Oleh karena itu, ketika kita mengetahui dia zalim, maka kita wajib untuk melaporkannya dari pihak ke RT-nya, RW-nya, kelurahannya, biar lurah yang menegurnya atau kecamatan yang menegurnya untuk dia berlaku adil dalam yayasan tersebut. Ketika kita melihat sebuah kemunkaran, ketika kita mampu, maka kita bisa nyamperin dia. Kita kasih tahu sama dia. Nggak boleh kayak gini, kamu makan anak yatim. Anak yatim banyak di sini. Tapi makannya cuma nasi, pakai telur lagi, pakai tempe lagi, pakai tahu lagi. Padahal duitnya banyak yang masuk. Padahal duitnya, subhanallah, duitnya ternyata ada puluhan juta, bahkan ratusan juta yang masuk. Tapi dia berlaku zalim. Kasurnya kasur yang jelek, tempatnya tempat yang nggak layak, dan lain sebagainya. Padahal dananya masuk besar. Dia makan harta tersebut. Dia gunakan untuk fasilitas dirinya. Dia untuk pribadinya. Ini adalah yang haram. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita mengingatkan dalam sebuah kebaikan. Kasih tahu mereka, dekati mereka, sentuh hati mereka. Jangan mereka menggunakan ayat, menggunakan hadis, menggunakan dalil. Untuk apa? Untuk memelihara anak yatim, jaga anak yatim, sumbang ini, sumbang itu. Tapi dia makan hartanya. Subhanallah. Oleh karena itu ya Allah, semoga kita semua menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak meninggalkan sholat, sehingga dengan sholat kita bisa membentengi jiwa kita. Dengan berpuasa kita bentengi jiwa kita, dengan sedekah kita bisa membentengi jiwa kita, dan kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Habib, Masya Allah. Nah jamaah, insya Allah kita akan melanjutkan nih pembahasan kita yang luar biasa, tema kita hari ini. Tapi sebelumnya nih ada informasi menarik yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan Ustadz Maulana. Silakan. Assalamualaikum jamaah semua, gimana kabarnya? Sehat kan? Masya Allah, Mas Fadli lagi puasa kayak gini tetap pede ya. Iya harus pede lah Ustadz Maulana, emang kenapa sih? Emang Ustadz lagi nggak pede apa? Aku takut bau mulut nih. Apalagi kita kan lagi menjalankan ibadah puasa kayak gini. Oh, jadi itu yang Ustadz khawatirin. Tenang aja Ustadz, saya punya solusi ya. Wah, ini dia rahasianya. Pepsodent Herbal yang mampu menjaga nafas tetap segar selama 18 jam. Bahkan setelah seharian puasa jamaah.
Masya Allah, ini dia yang aku cari. Dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jadi gini, Pepsodent Herbal ini mengandung daun sirih sebagai antibakteri yang melawan kuman penyebab bau mulut. Dan juga jeruk nipis nih yang memberikan sensasi dingin. Nah bahkan nafas pun jadi segar Masya Allah. Jadi saat puasa nggak usah takut bau mulut. Udah gitu nih jamaah ya, dengan membeli Pepsodent Herbal 2,5% dari keuntungannya akan didonasikan nih sebagai santapan sahur dan edukasi gigi dan mulut untuk anak-anak panti asuhan di seluruh Indonesia. Wow, Masya Allah, cakep banget ini produk. Sangat bermanfaat. Masya Allah. Buat dunia, bahkan menambah pundi pahala kita, utamanya di bulan Ramadan, untuk di akhirat ya Mas Fadli. Masya Allah Ustadz Maulana. Pepsodent Herbal. Puasa seharian, nafas tetap segar 18 jam. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, termasuk dari Ustadz Maulana. Makanya, jangan pindah-pindah channel dulu. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Buat aku ya? Iya, iya boleh Ustadz. Aku mau beli. Buat anak-anak juga ya? Anak juga mau beli. Oh, iya. Sama keluarga, buat keluarga juga. Kan Masya ini Allah. bagus banget. Sekaligus kita bisa Ada manfaat buatin takjil. donasi. Iya, donasinya itu. Masya Allah.